Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak ikhwatu iman undangan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah biasa kembali bermuajahah di hari Senin malam atau malam Selasa terakhir di bulan Desember, terakhir di tahun 2023, karena minggu depan sudah masuk tahun baru. Senin depan itu kalau lihat penanggalan tanggal 1 Januari 2024. Tekaraos Bapak Ibu satahunnya berjalan nukaraos mah di pangaosan. Tapi mudah-mudahan waktu yang ada kita isi dengan amal soleh, jadi bekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana digambarkan dalam surat Wal Asri, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Ini disebut umum, semua manusia rugi. Rugi itu apa? Tidak untung. Rugi itu apa? Celaka. Rugi itu berarti cilaka. Di surat Al-Ankabut digambarkan walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Barang siapa yang iman kepada yang batil, yang batal, yang salah, jadi percayanya pada yang salah, wa kafaru billah, sebaliknya kufur kepada Allah. Jadi ini sebaliknya, mestinya iman kepada Allah, kufur kepada batil. Ini mah justru imannya kepada batil, kafir kepada Allah. Berarti kafir kepada Allah itu menolak kebenaran. Ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi. Berarti rugi itu apa? Tidak untung, celaka, boro-boro untung nu ayamah buntung. Nah, setiap manusia dipastikan akan rugi, Pak. Nah, illa kecuali yang tidak akan rugi. Jadi kalau wal asri itu apa Pak? Bu, waktu naon asar teh? Asar itu waktu sore. Asar itu biasanya waktu asar itu waktu metik hasil ngalabuah. Kapan pegawai dapat honor? Di waktu asar.
waktu asar. Lamun gajihanana tiap mingguan umpamana bangunan hari Kamisnya Pak, itu digajihna jam sabaraha? Asar. Aya nu jam 8 tos nyuhunkeun gaji, dipasihan dicarekan kunaon sabab jam 9 mah bukan asar, duha. Asar itu apa? Asar itu artinya memeras keringat. Jam 8 macan keluar kesang atuh, can bobolokot kesang, belum mengeluarkan seluruh potensi, makanya belum waktunya gajihan. Kapan gajihan? Di waktu asar, sabab waktu asar meres otak, meres tenaga sehingga keluar kesang. Nah Bapak Ibu, orang akan mendapatkan metik hasil ngalah buah di waktu asar. Kalau dalam usia perjalanan hidup manusia, asar teh Pak, asar teh 50 tahun kadieu. Iya, asar teh tere maghrib. Apa yang kita dapatkan Bapak Ibu sekarang, ini Bapak Ibu yang usianya 40-50 tahun, itu hasil bekerja keras di waktu muda itu. Karena Bapak Ibu, hasil itu akumulasi. Naon akumulasi teh Pak? Akumulasi teh apa? Kumpulan. Hasil itu kan kumpulan Pak. Gitu. Hasil itu adalah kumpulan. Kumpulan Pak. Hasil teh. Gitu. Makanya kan semuanya juga adalah akumulasi. Surga neraka tuh akumulasi Pak. Sukses gagal akumulasi. Bisa tidak akumulasi. Kalau orang pertama belajar tidak bisa, tidak ada masalah. 2 kali nggak ada masalah, tapi terus-terusan nggak bisa, bermasalah. Kenapa? Bukan tidak hasil, tapi pasti belajarnya nggak benar. Pasti di prosesnya yang salah. Gitu Pak. Nu apal Quran 30 juz itu akumulasi. Nah mestinya kita menghitung akumulasi juga hidup kita. Akumulasi ilmu, akumulasi rizki, akumulasi pahala. Karena dari sisi waktu juga akumulasi. Satahun teh akumulasi tina sabara bulan? 12 bulan. Sabulan teh akumulasi dari 4 minggu. Itu kan akumulasi. Saminggu teh akumulasi dari hari 7 hari. Hari 7 akumulasi saminggu. Sehari akumulasi dari jam 24 jam sehari semalam. 1 jam itu akumulasi dari menit 60 menit sajam. Menit itu akumulasi dari detik. Maknanya Bapak Ibu, tidak ada yang besar kecuali berawal dari yang kecil. Tidak ada surga kecuali berawal dari kesabaran melakukan amal-amal di setiap saat. Demikian juga neraka. Itu makanya kita harus bersabar dalam proses. Nah Allah menyatakan wal asri, demi waktu asar. Itu innal insana lafi husrin. Jadi Pak, kalau bicara wal asri, orang tidak akan metik hasil ngalak buah lamun tidak berjuang sampai titik darah. Itu maknanya Pak. Asar itu sampai titik darah gitu. Lamun ngabangun masjid kita itu kan hasil perjuangan orang-orang tua kita sampai titik darah. Nah, Pak Haji nu ngabebaskeun tanah-tanah buat masjid itu kan berjuang. Kalau berjuangnya tidak sampai titik darah penghabisan nggak akan dapat Pak. Kalaupun dapat tidak maksimal Pak. Itu. Jadi asar itu adalah gitu. Itu adalah hasil berjuang
mengeluarkan seluruh potensi. Itu namanya asa. Hati-hati, wal asri innal insana lafi khusr. Setiap manusia yang berjuang sampai titik darah penghabisan pasti rugi. Nu ngabangun jembatan rugi, nu ngabangun jalan rugi, nu ngabangun gedung pencakar langit rugi, nu ngabangun apapun rugi, illal ladzina amanu, kecuali dasar membangunnya adalah dengan iman karena Allah. Kalau tidak ngait dengan Allah rugi, Pak. Kalau tidak ngait dengan Allah rugi. Makanya digambarkan innal ladzina kafaru. Amal orang kafir itu kasarobim biqi'at. Seperti orang yang kehausan. Jalmi nuju haus teh naon? Halabhab. Halabhab teh bahasa naon, Pak? Bahasa Arab ana halabhab. Nah, orang yang kehausan, orang yang harabhab melihat fata morgana itu dianggapnya air. Lompat Pak kalau itu. Padahal jauh. Hatta idza za'u la yazidhu syai'a. Datang ke sana zong Pak. Tidak dapat apa-apa. Itu amal orang yang tidak ngait dengan iman. Kirain ngabangun berbagai pembangunan dengan biaya yang sangat mahal. Itu jadi tabungan investasi amal, jadi harapan gitu. Kalau tidak pakai iman tidak, Pak, itu haba mansura, itu seperti debu yang dilemparkan gitu. Tapi kalau dasarnya pakai iman, jangankan karyanya banyak, besar, mahal, hanya sekedar niat baik saja kalau orang yang beriman sudah dapat nilai. Gitu. Man hamma bihasanatin kataballahu lahu hasanah. Kalau baru niat baik saja sudah dapat satu kebaikan. Bapak niat bade ngawas ka dieu padahal nembe duhur eta teh atawa asar sudah dapat satu, Pak. Paman amilah, niat itu diamalkan, dilaksanakan, datang ke sini kataballahu lahu hasanah. Maka Allah akan menuliskan 10 kebaikan. Baru satu saja kalau niat pakai iman itu. Makanya ini penting, Pak. Itulah yang disebut dalam hadis innamal a'malu binniyat. Illal ladzina amanu. Kemudian tapi jangan dulu bangga. Kalau jadi orang iman nilainya baru 25%, Pak. Wa amilus shalihat. Teruskan dengan amal soleh. Iman buktikan dengan amal soleh. Hari iman itu di mana? Di hati. Kelihatan tidak? Tidak. Tapi itu akan kelihatan kalau dibuktikan dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Melaksanakan rukun Islam. Karena iman itu di hati. Nggak kelihatan. Buktinya rukun Islam kelihatan. Sholat kelihatan. Saum kelihatan, haji kelihatan, zakat diantaranya. Wa amilus shalihat. Tapi juga jangan bangga. Iman baru 25, tambah amal soleh 25. Jadi iman dan amal soleh itu nilainya baru 50%. Karena itu egois. Egois itu baru menguntungkan diri sendiri. Islam itu agama yang rahmatan. Jangan berpikir hanya diri kita yang bahagia, diri kita yang selamat. Makanya sempurnakan watawa saubil haq. Teruskan dengan menasehati orang lain dalam kebaikan. Jadi kesolehan kita itu harus menjadi jalan solehnya saudara-saudara kita, lingkungan kita. Tambah 25. Jadi berapa? 75. Ketika kita mau menyebarkan kebaikan, ajaran Quran Sunnah itu tidak semudah membalikan tangan. Makanya nanti di backup watawasau bisau. Harus pakai sabar. Tenang gitu. Kalau sekarang tidak berhasil mungkin besok. Tapi dakwahnya harus terus. Besok belum hasil mungkin besoknya lagi. Besok terus saja.
Yang mesti ada itu harapan. Itu. Nah, baru watawassau bisob dengan sabar. Jangankan ke orang lain, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu salat, anakmu salat harus pakai sabar. Tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Makanya ulah putus asaan, ulah beli urang mangajak wae eueuh nu ngilu kacape diajak wae hese komo diantep. Gitu. Wa tawassau bis baru nilainya jadi berapa, Bu? 100%. Jadi 100% itu ternyata bukan iman saja. Bukti iman amal soleh. Bukti iman juga dakwah kepada yang lain. Ku anfusakum dalam prosesnya Bapak Ibu, orang menerima dakwah itu ada yang mudah, ada yang agak mudah, ada yang susah, ada yang susah sekali. Lihat saja di zaman Nabi. Itu, yang mudah Abu Bakar, yang mudah Umar, yang mudah Khadijah. Yang susah seperti bapaknya Abu Bakar itu susah, Abu Kuhafah. Mau meninggal baru masuk Islam. Yang susah Abu Sufyan. Sudah melihat Islam menang, dia nggak punya kekuatan kekarak Abu Islam. Jadi hidayah itu begitu. Jadi ada orang yang nggak mau mengikuti hidayah kecuali kalau sudah terbukti. Itu ada juga yang susah seperti Abu Thalib walaupun bersama Nabi, walaupun menyaksikan berbagai mukjizat. Jadi tipe-tipenya begitu, tipe-tipenya. Makanya kita sekalian diperintah ya hanya sekedar dakwah. Wa in tukadzibuka, kalau orang mendustakan dakwahmu, faqad kadzdzaba umamun min qablik. Umat-umat sebelummu Muhammad juga banyak yang mendustakan rasulnya. Wa ma'ana illal balagul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Itu Bapak Ibu. Jadi ini Pak, minimal ini tadzkirah mengingatkan berkait dengan pergantian waktu. Cuman tidak ada upacara khusus ketika menyambut pergantian tahun, nggak ada Pak. Ucara wios ngaliwat mah iraha. Pas malam tahun baru mangga tesa wios gitu. Cuman secara ritual khusus tidak ada. Bahkan mengadakan ritual khusus berkait dengan pergantian tahun, kalau baca hadis riwayat Imam Muslim justru pernah ditegur. Tapi bagi kita ini secara jelas menjadi tadzkirah. Kalau dalam surat Muhammad, ma yang tadziruna illa sa'ah ang ta'tiyahum baghtah. Tidak ada yang kalian tunggu dalam hidup kecuali datangnya sa'ah. Ini bisa diartikan ajal, kematian. Faqad jasratuha, tandanya sudah datang. Apa tandanya? Itu ganti tahun itu tanda kita makin dekat pada mati. Gitu. Makanya tidak boleh hura-hura, nggak boleh ajojing. Nunggu pergantian tahun jam 12. Pak, nanti berhitung mundur 10. Salapan. Pas jam 12 malam, wah sagala ditiup, sagala desa. Enggak Pak. Nah, di tempat tertentu mah sampai subuh nanti banyak kondom. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan hadis ke-26. Babu dzikri wa du'a. Kalau yang minggu kemarin hafal nggak Bu? Hafal nggak? Jadi Ibu supaya nggak lupa hafalkan 1, 2, 3 kali, kemudian baca tiap hari. Hafal. Jadi di hadis babu dzikri wa doa itu diamalkan bareng tahajud atau ba'da salat subuh Pak. Yang minggu kemarin apa? Allahumma gfirli khati'ati wa jahli
wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jaddi wa amdi wa hazli wa khoto'i wa amri wa kullu dzalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'langtu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Pak, ini kan hadisnya sahih Bukhari Muslim. Nah sekarang Pak Ustad abi mah alim lieur seueur ngapalkeun doa nu sapu jagat we. Robbana tas eta kasimpulanna mah da eta. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Sebab itu doa-doa yang paling banyak dibaca oleh taos teu lieur-lieur eta we lah. Iya. Ya, bisa di awal, bisa kalau ada sahabat mah di awal itu, di akhir itu. Kalau kita mah di akhir. Makanya lamun geus maca eta atosan etos. Beres, Pak. Bapak Ibu, yang hadis 26 ini doa riwayat Imam Muslim sahih, Pak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kana Rasul pernah disampaikan kebiasaan, berarti sering Rasul lakukan. Yaqulu, beliau berdoa, Allahumma slih fi dini alladzi huwa ismatun amri. Apa Bapak Ibu? Wa aslih fi dunya allati fiha ma'ashi. Wa aslih fi akhirati allati ilaiha ma'adi. Waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rohatan min kulli syarrin. Akhrajahu Muslim. Ini bagus, Pak. Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma ya Allah, aslih teh soleh. Soleh itu beres, sesuai. Ya Allah, bereskan, baguskan, baikkan li untukku dini agamaku alladzi huwa yang agama itu ismatun amri pegangan dalam urusan. Agama itu kan pedoman, Pak. Pedoman, kompas. Wa aslih ya Allah, bereskan li untukku dunyaku allati yang piha di dunia itu ma'ashi tempat hidupku. Kita hidup di mana? Di dunia. Wa aslih ya Allah, bereskan juga pi akhirati urusan akhiratku allati ilaiha ma'adi yang aku akan kembali ke sana. Kita akan kembali ke mana, Bu? Ke Allah. Allah itu ke akhirat, tempat pulang. Waj'al hayata, ya Allah jadikan kehidupan ini ziyadatan sebagai tambahan. Li bagiku fi kulli khair, dalam setiap kebaikan. Waj'al mauta, jadikan kematian rohatan li, istirahat bagiku min kulli syarr, dari setiap kejelekan. Bapak Ibu luar biasa, doa ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan
beres. Hidup itu punya urusan. Nah, urusan itu harus beres, harus selesai. Nggak boleh kita hidup atau mengakhiri hidup apalagi urusan belum beres. Bisa masalah, Pak. Bisa masalah. Kan ada pikiran itu kalau masalah belum selesai, Pak. Betul tidak? So, budak sarakola biaya anen beres teu acan. Aduh, biaya nanti mana. Iya kan? Anak sudah beres kuliah belum punya kerja. Masalah bukan, Pak? Itu kan can beres. Sudah waktunya belum juga menikah. Iya, Pak. Gitu. Bisi kapiheulaan ku bapak. Nah. Tuh, Pak, kan gitu, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Makanya luar biasa doa ini, ya Allah, aslih, bereskan li untukku dini, agamaku, alladzi huwa ismatun amri. Agama itu adalah pegangan. Agama itu adalah pedoman. Makanya kalau berpedoman pada agama itu adalah pegangan yang paling kuat. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang berpegang. Tali yang kuat itu apa? Wa'tasimu bihab i'tisam, berpegang. Gitu, wa'tasimu bihablillah, pada tali Allah. Apa tali Allah? Agama. Jami'an wala tafarraqu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Urusan apapun ada dalam agama, Pak. Urusan apapun ada dalam agama. Makanya kalau kalian bertanazu, berbeda pendapat dalam segala urusan, farudduhu ilallah wa rasul. Maka kembali kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembali kepada agama. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau benar imannya. Kalau orang benar rukun imannya, kalau ada masalah itu berpegang pada agama. Kalau benar iman, iman teboga dukun datang, teboga jodoh datang ka dukun. Usaha hese datang, ini kan salah alamat, Pak. Salah alamat. Itu. Dan abi maka jalmi pinter cenah. Pinter naon? Nah, saciduh betul saucap nyata. Bohong, Pak. Itu, ini Pak. Jadi agama itu ismatun. Ismah. Itu. Dalam situasi di mana masalah dianggap berat. Lihat, Pak, para nabi. Masalah dianggap sangat berat, maka baliknya kepada Allah. Pernah disampaikan bagaimana Nabi Musa dengan umatnya terjebak ketika dikejar oleh Fir'aun. Di depan lautan, di belakang musuh. Maka umatnya sudah tingkoceak. Inna lamudrokun, Musa, kita tersusul Fir'aun. Dilema, maju kena, mundur kena. Lihat, kalla inna ma'iya rabbi, tenang, Allah bersama kita. Lihat, Pak. Itu Abu Bakar bersedih karena khawatir musyrikin Quraisy menoleh ke bawah ketika Nabi mau hijrah ke Madinah. Kan terakhir dengan Abu Bakar. Pas Abu Bakar lihat ke atas, orang musyrikin Quraisy sudah di atas guha. Gitu, Abu Bakar menangis kepada Nabi. Nabi kalau dia melihat ke bawah, kita ketahuan. Maka Nabi menjawab, la tahzan. Abu Bakar jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama. Ini Pak, ismatun amri. Waktu Bunyamin ditangkap oleh raja. Nah, rajanya itu kan Nabi Yusuf. Gitu, ya.
itu kan terjadi musim kemarau panjang gitu. Ternyata Nabi Yusuf yang jadi bendahara di Mesir pada saat itu ya, maka atas perintah Allah dibikinlah siasat bahwa piala raja ada dalam tumpukan karung yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf, dan saudara Yusuf tidak tahu gitu bahwa itu Yusuf itu. Nah, disimpanlah di Bunyamin. Pak ini mohon maaf, jadi kalau penguasa dolim itu dia yang berbuat tapi melemparkan itu gitu ya, berlaku sewenang. Nabi Yusuf pernah melakukan itu, tapi dalam Quran memang seizin Allah. Tapi tipikalnya begitu Pak, tipikalnya begitu itu. Jadi dibuat siasat bagaimana, karena sudah ditarget si A, belum ada bukti, ini harus ada bukti, maka dibuatlah rekayasa, bahasa sekarang gitu Pak, tipu daya gitu. Ada di karung Bunyamin gitu. Nah itu Yusuf mengawali untuk melihat ini piala raja di mana gitu ya. Kemudian memeriksa yang saudara-saudaranya itu sebelum yang Bunyamin. Pas dibuka yang Bunyamin ternyata ada. Wah ini saudaranya kaget. Kami tidak melakukan. Iya, Anda tidak melakukan, tapi bukti berbicara. Fakta. Makanya Pak, untuk menolak kebohongan, hoak itu satunya dengan fakta. Gitu. Kenyataan itu tidak bisa dikalahkan dengan kenyataan. Kalau dalam bahasa kaidah, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa kalah dengan ragu-ragu. Nggak bisa. Yakin itu hanya bisa kalah dengan yakin. Yang bukti yang meyakinkan. Kita sholat Allahu Akbar. Nuju sholat tera rasaan nah hitut henteu. Hitut henteu. Hitut henteu. Rasaan hitut tapi asa henteu. Nah, bagaimana apakah kita bubar sholat kemudian wudhu lagi? Jangan, kata Nabi. Itu kalau kita mendapati situasi seperti itu, palayan sorib aulayan tafil, jangan dulu bubar sholat kemudian kita wudhu lagi, jangan. Hatta yasma'as sautan aw yajidarihan, sampai kita yasma'as sautan, mendengar suara kentut, aw yajidarihan, atau yakin dengan baunya. Kan beda Pak bau hitut mah jeung bau daging. Jeung bau kadu kan beda Pak. Gitu. Itu kan bukti gitu Pak. Maknanya keyakinan kita sholat kan punya wudhu, iya kan? Yakin pas sholat itu suci, punya wudhu. Maka yang membatalkannya juga harus yang meyakinkan. Yakinnya kita sholat karena punya wudhu nggak bisa batal dengan sesuatu yang meragukan. Itu Pak. Gitu. Ya, jadi begitu nggak bisa. Ini fakta, gitu. Kalau lihat Pak Anies, faktanya kan banyak. Gitu, Pak. Iya kan itu fakta bahwa dia berhasil di Jakarta, fakta. Itu walaupun banyak hoak itu fakta Pak. Gitu. Jadi melawan bohong itu ya gampang dengan fakta yang benar sebaliknya. Itu. Jadi walaupun itu sebetulnya rekayasa raja gitu. Tapi itu fakta, nggak bisa. Kata saudaranya, wahai baginda raja, ini bapak kami sudah tua, anak yang dicintai Bunyamin, makanya diganti sajalah gitu, dengan pilih di antara kami yang ditahan. Jangan Bunyamin. Siapa pelakunya itu yang harus bertanggung jawab, nggak bisa. Itu. Lihat Pak, pas datang ke rumah saudara-saudaranya, disampaikan kepada papanya, gitu. Udah ingat ke Yusuf yang hilang belum ketemu, ini ternyata saudaranya hilang lagi. Sedih tambah sedih. Yang ini juga udah 40 tahun Pak. Padahal itu sudah 40, kan itu 40 tahun.
Dari Yusuf dilemparkan sampai Yusuf jadi menteri itu 40 tahun. Hamas itu kenapa kuat? Itu analisanya sudah 40 tahun. Pepelakan generasi bapak baru berhasil kalau sudah 40 tahun. Tapi kudu dicebor, digemuk, dijaga dari hama. Hamas itu dulu sekitar tahun 88. Syekh Ahmad Yasin membangun sayap militer Hamas. Itu Pak, Harokah Muqawamah Islamiyah. Tapi hasilnya ayeuna. Sampai kata orang Israelnya sendiri, kami berperang seperti dengan singa, tapi mereka mengejar kami seperti kami dianggap kambing. Coba. Jadi jauhnya antara kemampuan Hamas dengan Israel, padahal yang dianggap tentara paling hebat di dunia dengan senjata paling lengkap. Di hadapan Hamas itu seperti kambing, Pak. Wis, gagah. Itu. Jadi maknanya Bapak Ibu, kalau orang dekat dengan Allah sudah, Pak. Kami seperti melawan hantu. Wah, itu ya. Padahal kan yang diturunkan baru 5.000 dari 40.000. Baru 5.000, Pak. Itu, wah luar biasa Pak. Kenapa bisa hebat begitu? Kunci. Kenapa diblokade? Ternyata masih bisa melawan. Itu, ternyata kunci di Al-Baqarah 282 di bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah engkau dipintarkan. Kuncinya takwa. Apal Quran. Kemudian saum Daud sehari-hari yang dibaca sehari-hari Quran gitu Pak. Saum Daud, tahajud tidak pernah. Dalam situasi sepertinya ini sudah habis, sudah hancur. Itu 1 minggu paling habis. Hamas sekarang sudah mau 3 bulan Pak. Bahkan mereka keteteran. Kenapa bisa kuat? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah dipinterkeun. Tuh Pak, takwa kepada Allah. Kan yang paling depan itu yang hafal 30 juz Pak. Yang paling depan itu yang hafal 30 juz. Itu yang ke bawah paling kecil 17 juz. Itu yang 30 juz. Gitu. Kalau di kita kan anak buah diparabkeun. Ini enggak apa. Itu makanya ini luar biasa bantuan dari Allah. Bapak Ibu sekalian. Itu, Pak, makanya walaupun hantaman bom roket luar biasa, kenapa bisa tegar? Itu. Anda datang ke medan perang untuk mencari hidup, merebut tanah kami datang untuk mencari mati. Udah, Pak. Selesai. Dari PC-nya saja sudah beres. Gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi balik lagi. Nah nanti Su'aib Pak, ketika dapat informasi siapa tadi anaknya Bunyamin yang ternyata ditahan oleh raja, maka dia mengungkapkan, diabadikan dalam surat Yusuf, innama asku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan rasa sedih dan nelangsaku masalahku kepada Pak, ngaduna ka Allah. Ulah ngadu ka tatangga, cek tatangga ge abi ge seueur cenah masalah. Berbisik ke bumi sampai ke langit, Pak. Nah, ini yang disebut Bapak Ibu balik lagi, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatun amri. Agama itu benar-benar, Pak. Gitu. Kita pernah menyampaikan bagaimana Bapak yang nyetir mobil dengan ibu anak yang jadi penumpang. Itu gambaran di mana yang mohon maaf beragama dengan tidak beragama, yang Allahus Somad dengan yang bukan. Gitu. Dalam situasi kita waktu Pak, gitu mepet waktu, pasti supir teh nyusul, leres tuh Pak. Gitu. Kadang zigzag. Sekarang musim macet Pak. Dari Sinang kasih ke sini macet Pak. Komunuti wetan ke Kulon itu macet panjang Pak. Gitu. Tapi dalam kondisi macet begitu, kalau kita terburu waktu pasti mencari celah, betul nggak? Kadang zigzag, kadang mau nabrak Pak. Itu supir nyaman, tapi nu deg-degan saha? Penumpang. Sampai tarik teuing, Teu inget ka pamajikan jeung budak dianggap buntelan.
Dianggap bun tenang we mama, tenang. Kenapa bapak menyebut tenang tapi penumpang tidak tenang? Karena setir, gas, rem, kemudian gigi dipegang oleh siapa? Supir. Penumpang nggak pegang apa-apa. Itulah bedanya yang Allahus Somad, yang agama itu ismatun amri dengan yang tidak memiliki, Pak. Di sana, Pak, bedanya sangat jauh. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah wa aslih li dunya. Ya Allah, bereskan juga urusan dunia. Allati fiha ma'asi, di mana dunia itu tempat kami hidup. Orientasi hidup kita apa, Pak? Dunia akhirat. Akhirat. Tapi walaupun yang kita kejar akhirat, walatansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jangan. Dunia itu jadi mazro'ah. Mazro'ah itu kebun. Tempat menanam kebaikan yang di akhirat kita memetiknya. Itu karena orientasinya akhirat, dunia ditinggalkan. Salah, Pak. Ekonomi ditinggalkan. Politik ditinggalkan, salah. Terus abi mah agama, mau milih badai golput, mau usaha, gitu. Ari keluarga titipkeun ke Allah. Dulu ke saya ada yang ngajak, Pak, gitu. Ayo Pak Ustadz kita dakwah kemana? Ke Bogor. Berapa hari? 4 bulan, Pak Ustadz. 4 bulan, gitu. Jadi nggak pulang ya, kalau bisa nggak pulang. Terus kalau bapak sendiri punya anak, punya berapa? 4, punya istri. Oh, saya juga sama. Nanti selama kita di sana, anak istri ya kita titipkan kepada Allah, kan punya Allah. Airipuhna ka Allah. Nah ini, Pak, dari sisi semangatnya benar, Pak. Benar dakwah. Tapi dari sisi caranya salah. Nabi tidak pernah melakukan dakwah seperti begitu. Itu, Pak. Gitu. Dari sisi dakwahnya harus. Mungkin dari sisi cara, strategi sampai meninggalkan keluh. Justru yang pokok ku anfusakum wa angdir ashiratakal, sebelum ke spektrum yang lebih luas, jauh, yang dekat dulu. Kita tidak akan dipinta tanggung jawab oleh Allah kalau orang Eropa, orang Amerika, Afrika kafir, maksiat. Tapi kita akan dipinta tanggung jawab kalau keluarga kita, saudara terdekat kita, Bapak Ibu jauh dari Allah. Eta mah dipinta tanggung jawab. Itu yang terdekat dulu saja. Itu. Maknanya itu ketika kita beragama, tidak mesti agama itu dibentrokan dengan dunia. Gitu. Dalam Islam itu mau dunia mau akhirat sama berjalan. Bahkan ketika kita berdunia, di dalamnya ada niat untuk mengembangkan agama sehingga jadi jalan kebahagiaan di akhirat. Makanya itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya ibadah, Pak. Ibadah. Apakah kerja ibadah? Bukan. Ibadah, kerja itu ibadah. Makanya Nabi ketika di masjid begini, ba'da sholat subuh, terus di masjid sahabat mangarariung jeung Nabi anu keluar pemuda. Gitu. Wah, ini karena sering akhirnya dikomen oleh sahabat lain. Laukana sababuhu fi sabilillah, lamun mas semangat isuk-isuk gawe teh keur berjuang di jalan Allah. Itu komentar sahabat ke pemuda yang habis sholat subuh kemudian dia keluar untuk bekerja. Jadi dianggap oleh sahabat itu kurang baik. Sebab eta mah semangatna kerdu dunia. Maka Nabi menjawab, sahabat, komen Anda kurang tepat. Kalaulah dia keluar begitu bekerja habis sholat subuh gitu karena punya keluarga, maka dia fisabilillah. Jadi bekerja menghidupi keluarga itu fisabilillah. Itu kalau dia bekerja begitu karena punya orang tua yang sudah tidak bisa apapun kecuali atas kebaikan anaknya dan dia bersemangat untuk menafkahi, maka itu juga fisabilillah.
lillah. Tapi kalau dia keluar bekerja takatsuron atau takaburon fahuwa fi sabilis syaitan, tapi niatnya hanya sekedar alhaqumut, ngagunduk-gunduk harta gitu. Wa takaburon, niatnya takabur. Pan ada Pak orang teh Bapak Ibu takabur dengan hartanya. Urang gak bisa sakitu mah tembokeun. Ada Pak. Gitu, kalau tidak tersentuh agama justru naik motor, ganti mobil, ngarehab rumah, bahkan pakai pakaian saja bisa takabur Pak. Iya mah dikieukeun robani tiungna ge. Kalau mencari hartanya itu untuk takabur, sombong, hanya sekedar ngagunduk-gunduk harta supaya jaga gengsi. Karena apa, dengan harta itu jaga gengsi. Kemarin kan ramai Pak, ada calon pemimpin kita itu pakai jamnya itu, wah itu netizen wah harebat Pak. Yang dipakai teh dipotret, wow, ditinggali di searching itu hargana sabaraha, merek naon, wah aya nama gitu Pak. Itu Pak, ternyata 1,5 miliar jam. Ya sekarang begitu Pak. Dulu pernah ramai ada pejabat baju gini Pak, ternyata searching teh angkanya 8,5 juta baju. Ya Allah, orang masa lembureun 8,5 juta. Karena mohon maaf Pak, bagi orang yang kurang kapasitas diri, gini. Kalau orang kurang kapasitas diri, kemuliaan dianggapnya di barang. Kalau kurang kapasitas diri, makanya yang mahalnya itu barang supaya menaikkan harga. Tapi kalau orang sudah punya kapasitas, dia memakai itu yang penting rapi, yang penting bersih, walaupun biasa. Dulu ada ustadz Pak, pakai jam tangan, dianggapnya Rolex, padahal 8.000 di sisi jalan. 8.000. Jam tangan Pak Anies itu harganya Casio 147.000, hadiah istrinya beberapa tahun yang lalu. 140. Ya Allah. Ya kan nanti jangan dipoto. Oh ya jamna. Ternyata dua, nu hiji sakitu, nu hiji 300 ribuan berapa. Ya itu Pak. Jadi kalau orang sudah punya kapasitas, jadi kapasitasnya itu bukan di barang, tapi di dirinya. Gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi pencitraan dengan barang. Harga diri saya naik dengan enggak Pak. Kalaupun ada itu mah hanya bonus, tapi yang utama kapasitas diri. Gitu. Jadi bahasanya gini Pak, kalau orang sudah punya kapasitas itu dunia itu sudah masa lalu, bukan nggak perlu. Itu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti juga menafikan, menafikan. Kenapa di sini wa aslih li dunia? Karena dunia itu Bapak Ibu, dunia dina harta disebutnya qiyam, pondasi kehidupan. Pondasi memang penting. Kayak kita bangun masjid harus punya harta, iya kan? Tanah, fasilitas gitu. Tapi asli sing beres, beres Pak. Kan jadi masalah Pak. Kalau dunia tidak beres jadi masalah. Ketika mati dunianya belum beres. Ketika mati budak teu saroleh wah Pak. Ketika mati Bapak Ibu anak kita belum punya pegangan. Ketika mati hutang masih wah, walaupun kita ahli ibadah kehalangan ku hutang tah. Itu belum wa aslih li. Makanya kalau punya hutang keluarga tuh harus tahu. Pernah ada kejadian Bapak Ibu, suaminya kaget ketika datang ke rumah penagih hutang. Penagih naon cenah abi mah teu gaduh sametan cicilan, mohon ari ieu bumi ibu ieu mohon cenah, mohon ieu nyamet Pak tos 3 sasi ieu cicilan na teu acan dibayar. Cicilan naon
cicilan rumah belum dibayar. Saya Pak Ustadz kaget. Oh, maknanya. Tapi alhamdulillah masih hidup. Coba kalau gitu. Jadi ibu lamun badai nyambat si bapak kedah terang. Bayar ku bapak tah. Ini kaitan Allahumma wa aslih li dunya. Bereskan dunia. Pai dunia teh naon? Pasti ini yang disebut dunia bagi kita kebanyakan apa? Harta. Karena harta itu dua pertanyaannya. Min ainak tasabah wa fima anfaqah. Kumaha cara abusna dikeluarkan ke mana? Udah Pak. Abal malul haram ayakhruja illa min haitsu jaa. Harta haram tidak mungkin keluar, tidak mau keluar kecuali melalui jalan masuk. Kalau sumbernya sudah kotor, dikeluarkan kemana saja tetap kotor. Itu maksudnya wa aslih li. Waduh Pak Ustadz, dulu saya bergaul dengan harta-harta kotor. Mengpeng ada waktu wa aslih li dunia alladzi huwa ma'asi. Bereskan. Mengpeng ada waktu. Mumpung Allah memberikan kehidupan dan Allah mengingatkan kita. Itu Pak. Jadi itu rizki. Kita masih punya umur dan kita ingat. Baheula keur sakola boga hutang tah ka babaturan. Kakarak inget ayeuna. Itu Pak. Dulu ada ahli pengajian gitu. Karena dulu belum hijrah gitu, pas sudah hijrah Pak Ustaz gaduh sama tanah abdi. Duka di mana? Kumahanya mayarna gitu. Hoyong mayar artos aya tapi jalmana duka mun ayeuna mah gampang kan ada grup WA Pak. Iya kan sekarang mah dengan dulu kamana kumahanya Pak Ustaz kumaha. Ini sudah punya niat untuk membayar. Ya sampai mungkin ke sabilah ke masjid, ke pesantren, ke anak diniatkan. Kalau memang tidak karena bukan tidak mau bayar tapi orang yang bersangkutan tidak. Nah itu Pak. Jadi itu diingatkan begitu. Ini wa aslih li dunia allati wa ma'asi. Kudu beres eta teh. Kudu beres. Harus beres Pak. Sok sanajan berat. Gaduh sametan, urang can mayar wae gitu ya. Can mayar wae itu teu daek nagih. Sigana geus pohoeun alhamdulillah. Can beres Pak datangi Bapak hapunten abdi teh asa gaduh sametan ka Bapak. Oh nya Bapak ge emut. Antara nage Pak. Kesadaran begitu luar biasa Pak. Walaupun awalnya kita teh degan, kaku, malu ya, tapi lebih bagus. Ini yang disebut wa aslih li dunya allati hiya ma'asi. Ketika kita mati dunia teh sudah beres Pak. Sudah beres. Gitu, sudah beres. Yang zakat, infak, sedekahnya diberikan. Ini Pak, biasanya mohon maaf dunia nggak beres karena memang tidak dibereskan langsung. Saya banyak melihat kasus Bapak Ibu kalau yang meninggal orang tuanya tidak ujug-ujug warisan dibagikan. Ini Pak. Itu biasanya. Diengke. Mestinya kalau mohon maaf bapaknya meninggal langsung dibagikan, jangan lama, apakah 2 minggu atau apakah 1 bulan. Minimal walaupun tidak keterima bagian ahli waris sudah. Gitu. Nanti mohon maaf ibunya meninggal juga sama. Ieu mah bapana maot encan, emakna maot encan. Atau ibunya maot can dibagikeun, bapana kawin deui. Maot deui kawin, maot deui. Oh akhirnya Pak harta itu jadi barang bancakan ku ieu ulah. Akhirnya jadi rusak dan itu saya melihat langsung ada Pak. Ada itu. Padahal di rumah itu dijadikan pengajian karena gitu. Makanya ini gitu. Ada masalah bereskeun. Aya masalah bereskeun. Ulah sabab ngabereskeun anak hese akhirnya diantep. Justru masalah berkepanjangan. Itu. Di sana banyak kasus Pak. Dan ini kasusnya banyak di ahli pengajian. Banyak juga di ahli pengajian Pak. Itu karunya ke ahli waris sehingga punya status ya kan kalau sudah berkeluarga punya anak punya istri Pak Ustadz puntennya Pak Ustadz ngaos kunaon singgung lah cenah warisan kunaon da abdi ge peryogi cenah tapi teu acan
Saya banyak titipan-titipan begitu Pak. Itu, ya. Karena kan gini, kalau orang meninggal, harta itu kembalinya ke Allah Pak. Ke Allah. Nah, ku Allah dibalikan lagi melalui ilmu waris gitu teteh. Jadi ketika meninggal itu harta bukan langsung, tapi kembali ke Allah. Nah, ku Allah dibalik ini silahkan. Ini dari Allah, silahkan kembali. Nah, untuk mendapatkannya silahkan sesuai dengan ilmu waris. Gitu. Iya, katitipan Pak harta. Nah, ini Pak biasanya jadi masalah. Gitu. Kan di lembur parebut galengan, leres tuh Pak. Dengan saudara parebut waris Pak. Padahal lihat dalam hadis Rasulullah menyatakan, Bapak Ibu, man dolama qayyada shibrin tawaqahullahu min sabi ardin. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, jangan banyak, sejengkal, mindahkeun batas tanah, sajengkal, tawaqahullahu min sabi ardin, maka Allah akan nguruk dia dengan 7 lapis bumi. Hadis sahih Pak, riwayat Imam Muslim, sajengkal. Gitu. Makanya Pak tu du hakin haqqo, maka segera berikan hak kepada yang berhak. Segera berikan kepada yang berhak Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Ya Allah, bereskan juga urusan di akhirat. Di mana akhirat itu ma'adi itu masa depan Pak. Kalau di bahasa saya sekarang masa depan itu bukan 2024. Bukan 2029, masa depan kita di akhirat Pak. Itu masa depan, hakikat masa depan yang sebenarnya. Makanya patazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sebaik-baiknya bekal kata sik wae bebekalan. Ka Bandung wae bebekalan. Bade umroh nu 2 minggu bebekalan. Ari di akhirat salalawasna teu mawa bekal wanian. Itu urang ka Pangandaran wae padahal mah bolak-balik bebekalan ka akhirat selamanya, tidak menyiapkan. Waduh. Ya. Makanya bereskan urusan akhirat, di mana akhirat itu tempat kami kembali masa depan. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Yang Bapak Ibu, yang sebentar, yang sementara saja bebekalan. Komo di sana mah masing-masing. Di dunia mah lamun urang ameng Pak, teu nyanak bekal ku babaturan dibantuan leres teu. Duh karunya maneh teu mawa bekalnya. Baju hiji-hijina tatu baju urang. Candahar atunya, ayo cuang dahar ditraktir leres deh Pak. Kalau di akhirat gitu mah, masing kehulaanan, masing-masing. Makanya ini juga harus jadi perhatian. Allahumma sli akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, bereskan urusan akhirat karena kami akan kembali ke sana. Masa depan kami. Itu Bapak Ibu. Waj'ali hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikan hidup, jadikan umur, jadikan usia yang ada itu tambahan kebaikan, tambahan pahala. Kalau ditakdirkan kita tahun 2024 masih ada, mudah-mudahan mendulang pahala. Nambah umur, nambah pahala. Kan yang disebut orang baik itu apa Bapak Ibu? Khairun nas, manusia terbaik, man tola umuruhu wa hassuna amaluhu, di mana umurnya bertambah, amalnya makin bagus, makin tua makin soleh, bukan tua-tua makin tua. Itu disebutnya wasarun nas, manusia terjelek. Man tola umuruhu, umur nambahan ganti tahun, wasa amaluhu, amal makin jelek. Itu Pak. Pak, lamun pemuda berbuat jelek, ahli maksiat, jelek namanya. Tapi lamun kolot masih maksiat, goreng pisan.
goreng patut. Mun pamuda mah goreng, kolot mah goreng pisan. Tapi beda, kalau mun kolot ahli ibadah bagus, kalau anak muda bagus pisan. Itu makanya memang kalau anak muda mah kalau dia soleh nilainya baik sekali. Makanya di antara 7 golongan yang dijamin ahli surga, wasyabun nasafi ibadati rabbih, pemuda yang menyibukkan hidupnya usia mudanya untuk beribadah. Gitu. Ya. Tapi orang yang paling dibenci oleh Allah siapa, Pak? 1, wa'ailun mustakbir, orang miskin balaga. Ainu beunghar balaga goreng, nu miskin goreng pisan. Gitu. Naon alasan keur sombong itu, nu beunghar wae goreng komo nu miskin. Nu kedua, orang yang dibenci oleh Allah itu adalah wasaihun janin, geus kolot tapi masih zina. Nu ngora wae zina mah goreng komo. Nah itu Pak, itu. Nah ini yang disebut Bapak Ibu wasarun nas, manusia terjelek. Makanya ya Allah jadikan kalau usia umur masih ada dalam hidup, mudah-mudahan khusyuk mendulang pahala. Makanya saya sering menyampaikan Bu, hidup itu waktu yang ada harus diisi dengan doa yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman, ada waktu harus jadi ilmu. 2 ilmu, ilmu agama dan ilmu profesi. Profesi urang naon kudu nambahan ilmu, kudu pinter. Ieu mah ti babah heula nepikeun ka ayeuna geus mang tahun-tahun digawe teh kitu we teu nambah-nambah. Makana jabatan ge teu naek. Lamun jadi guru kudu pinter, jadi guru teladan meureun kitu. Itu Pak. Jadi pinter dina profesi, tapi yang paling utama pinter dina agama, nambah ilmu. Yang kedua nambah apa? Rizki. Kudu nambah rizki. Nu katilu nambah pahala, nambah ilmu, nambah rizki, nambah pahala. Ulah nambah nambah pemajikan, nambah pahala Pak. Nambah pahala. Kan pahala itu nambah, lamun nambah karibeuh Pak. Lamun nambah karibeuh nambah pahala. Makanya banyak anak banyak jeung loba karibeuh Pak. Banyak. Lihat, kalau seorang orang tua ditinggal mati oleh 3 anak perempuan, pasti orang tuanya masuk surga. Kata Nabi. Rasul lamun 2 kumaha? 2 juga masuk surga. Rasul lamun hiji kumaha? Hiji ge masuk surga. Maknanya kariweuh urang ngurus budak hayang nyolehkeun nepikeun ka maot jadi pahala Pak. Jadi pahala. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Makanya Pak, hidup itu memang kan harus jadi pionir kebaikan. La yastawi man anfaqa min qabla al-fathi wa qatal. Beda pahalanya orang yang berjuang sebelum putuh Mekah dan berjuang setelah putuh Mekah. Walaupun dua-duanya dapat kebaikan. Kenapa? Sebelum putuh Mekah mariweuh capek. Umat Islam masih sedikit. Setelah putuh Mekah masih gak kita ngisi kemerdekaan. Kan beda Pak, pengorbanannya juga. Gitu. Bapak Ibu makanya hidup mah gitu. Ada waktu teh nambah ilmu teh, nambah rizki teh, nambah pahala teh. Kalau bisa mah 3-3-nya. Minimal teh 3 ge dapat hiji. Ayeuna mah nambah pahala maca Quran we tadi ada waktu teh. Datang ke majelis taklim. Nu ieu mah alhamdulillah dapat rizki. Nu hari ayeuna mah iya mah dapat ilmu. Saya 2-3 kali datang ke pengajian atau baca buku itu atau lihat pengajian di YouTube. Boleh Pak. Gitu. Iya mah kalah nambah dosa poe. Kalah nambah eta ngobrol we ngarumpi. Nah, terakhir Bapak Ibu, waj'alnil mauta rohatan min kulli syarr. Kalaupun mati itu kematian itu adalah rohatan, istirahat min kulli syarr, dari kejelekan. Maaf, ini doa bukan doa minta mati, karena doa minta mati nggak boleh.
La yatamanna ahadukum mauta lidurrin. Enggak boleh seseorang minta mati karena ada musibah. Gusti ieu teh atuh geus lami iraha rek dimaotkeun. Enggak boleh. Fa in kana mutamannian, kalaupun harus minta, maka mintalah kepada Allah, berdoa Allahumma ahyini makanatil hayat khairun li. Ya Allah panjangkan umur, kalau panjang umur jadi kebaikan. Kemudian pondokan usia, kalau pondok umur jadi jadi baiknya, Pak. Terserah, Allah yang tahu. Makanya di sini walaysa fihi dilalatun ala jawazi du'a bil maut. Jadi doa ini Bapak Ibu isinya doa yang meminta kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Urusan agama, urusan dunia. Walaysa fihi dilalatun ala jawazi du'a bil maut. Ini doa bukan doa untuk dibolehkannya berdoa minta kematian. Bal inna madalla ala su'alihi ayaz alal mauta fi qada'ihi alaihi wa nuzulihi bihi rohatan min syururi dunya wa syururil qabli li umumi kulli syar. Tapi doa ini menggambarkan bahwa kematian itu dalam takdir Allah itu adalah berhentinya dari kejelekan dunia dan kejelekan kubur. Kan kita berdoa kepada Allah, wa'udzubika min sururi anfusina wa min, itu maksudnya, wa min sayyiati may yahdillah fala mudhillalah. Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Ini juga harus hafal. Hafalnya Pak, gimana? Apa tuh? Nah, itu Pak. Itu doa betul bisa Pak, tapi dalam kondisi sempit waktu. Lamun waktuna sempit udah eta Pak. Itu, tapi waktunya agak longgar mah. Ba'da subuh teh Pak, doa-doa yang diajarkan tuh dibaca Pak. Dibaca, doa-doa yang diajarkan dibaca. Bapak Ibu diikuti ya, mudah-mudahan hafal. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatun amri wa aslih li dunya alladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al mauta rahatan li min kulli syarr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga saknes kanten urusan urang, urusan dunia, urusan akhirat, urusan harta, urusan keluarga aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.